Udah mulai kan ya sih, cepet mulai kan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Faiz Vlog. Hari ini kita lagi nongkrong bareng sama teman-teman EDV 160, enggak 160 doang sih, campur EDV, Honda EDV. Ya. Gitu nih, ada Om Ferry, Om Diko, Om Wibi. Om siapa Om? Surya. Om Surya, Om siapa Om? Om Okta. Om Okta, kan lihatnya kesini dong. Oh iya. Makan bang, makan. Sadap. Ini kita lagi makan-makan dulu teman-teman. Ini ada salah satunya, ini adalah Om Diko yang punya EDV putih 160 2022. Ya. Ini modifikasi sederhana, simple, harian, tapi head on man. Yuk kita lihat dulu profilnya Om Diko. Kita lanjut besok. Atau Sebagai catatan, Om Diko ini adalah pemain lama di dunia permotoran, di mana koleksinya ada Vespa, ZX, kemudian juga ada X-Max, yang terbaru itu Alfa Servo. Di samping itu mungkin masih banyak, tapi saya belum bertanya lebih dalam. Hanya saja beliau juga punya koleksi RX King, hanya saja tidak pernah dipublish. Samping itu juga beliau akrab dengan tokoh-tokoh permotoran Indonesia. Fix, dia adalah salah satu pioneer untuk dunia roda 2 di Indonesia. halo, nama gue Diko. Gue pemilik Honda EDV 160 2022 warna putih. Konsep modifikasi gue sih buat San Mori lah ya, buat city ride gitu kan. Touring sih paling nggak jauh-jauh lah, paling jauh cuman puncak. Om Diko ini motornya adalah salah satu primadona di San Mori di Paun. Sensi, putar lagi Paun. Makanya konsepnya sebetulnya kelihatan sederhana, tapi kalau giliran kita dalemin, macan. Itu emang konsepnya pengen begitu aja Om, sederhana aja. Iya sih. Nggak, ya dari awal memang konsepnya pengennya tuh simple aja, nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu banyak aksesoris gitu. Lebih kayak nilai yang dipasang sih. Oh ya, ya, jadi kayak bahasa kasarnya tuh kayak kecil tapi bagus. Dilihatnya juga bagus gitu. Tapi apa namanya itu fungsi lah, yang penting fungsinya, karena ya sorry banget ya kalau masang aksesoris dengan sok branded tapi pakai yang nggak ori kan ya. Fungsi ya, kita ngerinya di fungsi. Dan menurut saya pribadi sih juga oke lah mau pasang yang full branded, tapi kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan konsepnya nggak masuk juga menurut saya dipandang kurang enak, walaupun barangnya branded semua gitu. Iya gitu, semua tergantung baik lagi ke konsepnya mau gimana sih, mau kemana sih, mau warna apa sih gitu. Tapi minimal yang dipasang itu memang harus yang ori lah, karena itu fungsi loh. Betul, itu betul. Terkait dengan safety. Betul. Jadi gitu teman-teman, jangan asal pasang walaupun mereknya tuh merek wadaw gitu, yang branded gitu, tapi secara fungsi mempengaruhi ke safety ya, jangan juga lah. Ya bisa mungkin yang murah-murah aja, yang merek-merek biasa, tapi yang ori, yang original ya gitu. Oke Om, kita mulai aja untuk review. Yang pertama itu saya lihat itu untuk windshield. Windshield saya lihat tadi warnanya hitam dan jenong. Iya, jenong. Itu merek apa? Sebenarnya nggak ada mereknya sih, beli aftermarket aja. Online? Iya online, memang
seneng aja sama bentuknya. Oh iya sih. Gitu. Jadi karena suka sama bentuknya. Street yaudah, Fighter oke, gitu ya iya, modelnya, kayak Street lah. Fighter gitu Bukan model. model pendek tapi jenong gitu. Jenong. Cuma secara fungsi jadi kurang ya kan, windshield sebutnya buat nahan angin tuh. Benar. Tapi kalau diangkat kan jelek Benar, sebetulnya. benar. Dan kurang buat nahan. Benar. Look ya, lebih Look, look, ya. lebih look aja. Betul. Emang bagus, tapi bagus sih teman-teman, kelihatannya kayak Street Fighter gitu. Ya. Cuma ya secara fungsi jadi agak kurang. Ya. Untuk fungsi. Cuman kan Om Diko nggak hobi touring-touring ke luar kota kan ya? Saya muter-muter paun gitu TV ya. ride aja, muter-muter Jakarta. Muter-muter gitu. Jakarta. Nongkrong, yang kayak Iya, Om Egy benar. bilang buat nongkrong, Iya. buat muter Jakarta. Ngeceng gitu. po ya, Iya. ngeceng. Mejeng aja, mejeng gitu. Itu beli di mana sih? Online apa? Ada linknya dong? Windshield itu di Tokopedia. Nanti coba saya cari kalau masih ada sih harus ya. Nanti saya kasih tahu deh. Oke, nanti saya cantumin teman-teman ya. Terus yang itu Om, yang kedua rem. Ya, Rem pakai apa Om? masternya pakai RCB. Master remnya kiri kanan. Ya pakai RCB. Terus tabungnya udah upgrade, punya Brembo original. Original. Beli Brembo-nya di Giotto. Tabungnya, ya. Kalau master remnya? Master remnya gue beli sebentar. Beli RCB itu di Ultra Speed. Ultra Speed. Enggak. Gue beli master rem, sorry. Gue beli master rem itu di Eterno, selang remnya di Ultra Speed. Jadi beda-beda nih. Oh, masangnya sendiri apa? Masangnya di Eterno. Eterno Motorshop. Gue masang di situ. Jadi master remnya di situ, masang di situ. Tapi selang rem gue beli di Ultra Speed, sama tabungnya itu upgrade punya Brembo di Giotto beli tabungnya. Oh, di Giotto. Tapi rasanya gimana Om? Maksudnya di upgrade itu lebih enak, lebih pakem, lebih Sebenarnya sama aja sih. Cuman ngincer look. ngincer look aja Targetnya ya. looknya. Kenapa lebih gede gitu ya? Supaya dia menyesuaikan sama ukuran motornya yang gede. Karena aslinya itu punya RCB itu kecil banget. Pakai RCB coba deh kurangin tabung bawaannya yang gede gitu. Rata-rata sih semua kecil Ini ya. dia makanya. Rata-rata tuh semuanya kecil. Sebenarnya ya. tapi banyak juga motor-motor kayak Aerox gitu atau dan lain-lainnya pada upgrade-nya ke tabung yang lebih gede. Lebih gede. Karena emang buat look itu lebih masuk yang lebih gede dibanding yang kecil. Kalau kecil tuh kurang banget lah, kayak hampir nggak kelihatan lah gitu. Bukan karena volume olinya tuh lebih banyak tuh jadi lebih pakem, nggak gitu ya? Enggak sih, ngerasa sama aja. Sama aja ya? Sama aja sih. Tapi tadi saya cobain emang nyaman sih, lebih nyaman Iya. ya ketimbang kalau yang aslinya tuh yang bawaan pabrikan. Nggak Itu kan keras. agak ngebagel ya, Iya, agak keras. pakem sih pakem tapi agak Iya, ngebagel. feel-nya Iya, kalau ini emang empuk. lebih empuk sih, Iya. lebih nyaman lah. Ya worth it lah dengan harga segitu buat dapetin kualitas dan Harganya berapa Om? Master M itu 1,8 sampai 1,9 Master M-nya aja. Kiri kanan? Kiri kanan. Oh, 1,8 teman-teman harganya. Iya, kiri kanan. RCB S1 S1 14 mili. Iya. 14 mili itu pistonnya teman-teman ya. Iya. Jadi kalau semakin besar itu dia semakin kuat untuk menekan piston kaliper. Jadi kalau dia double piston itu memang harus di atas 14 mili minimal. Benar. Kalau yang bawaan yang satu piston itu 12 mili cukup. Benar. Ya kalau buat dua piston di kalipernya dua piston itu mesti ya, menggunakan master rem ya 14 mili. Kalau merek sih bebas lah ya. Kalau kebetulan Om Diko menggunakan RCB S1 14 mili. Gitu Tergantung teman-teman. ukuran jari sih. Kadang jari ada yang pengennya lebih panjang gitu. Oh iya, tinggal kadang diganti ininya ya, Iya, diganti level handle-nya itu ganti yang lebih gede. Sebenarnya bawaannya ada yang 17 mili itu lebih panjang. Kalau misalkan tangannya ukurannya dia lebih besar gitu. Cuma kalau buat ukuran saya sendiri sih pakai 14 mili sudah cukup. Udah cukup 14 mili dia. Ya untuk kaliper masih standar ya teman-teman ya, masih bawaan pabrik. Terus dia stang nggak dirubah Om? Kalau stang itu kan biasanya orang-orang merubah agak gimana gitu, agak yang kalau street kan lagi diceper gitu misalnya. So, lebih itu udah pendek. nyaman sih. Itu udah nyaman ya? Iya. Nyari nyaman jadi Om ini Iya, nyari jadi nyaman ya? enak juga karena kan buat rem, megang rem juga enak. Pas emang posisinya pas, di badan juga pas lah ya. Bener. Oke, terus di tengah-tengah stang itu saya lihat ada centilan tuh apa tuh? Oh, ini buat ini apa? Phone holder. Oh, phone holder. Modelnya dia ini ya. Iya, padahal dia Nempelnya di sini. nempel, nih, jadi teman-teman dia nih. adapter. Ada adapter. Jadi nempel gitu, puter, kunci dia. Kunci dia langsung. Betul. Tapi dia ada tekanan yang ditekan-tekan itu buat apa sih? Dia Itu ada buat- kayak kupingnya dua. Itu buat nyopot. Jadi ketika mau nyopot, tekan Oh, puter ke tekan kiri. itu. Sebaliknya. Tapi kuat itu, cuma segitu doang lu pegangan kecil banget. Sama ini kuat-kuat aja. Kuat-kuat aja ya. Alhamdulillah, iya. Geter nggak? Kalau getar pasti ada. Pasti Cuman nggak parah sampai goyang nggak. Itu harganya berapa Om? Bisa kasih tahu? Waduh, kalau nggak salah ya itu ada sih saya di Tokopedia itu
Pokoknya yang dudukannya kalau nggak salah, nanti kalau salah di review aja ya, apa diulang ya. Itu 430 dudukannya. Kalau ininya itu 150. Oh, gopek lah ya. Iya, gopek ya, 600 ya, 600-an lah ya. Oke, lucu sih. Iya, emang antik. Kelihatannya banyak juga orang tanya ini apa sih, buat apa sih gitu kan. Kalau pada saat saya nggak pakai handphone itu orang nanya ini buat apa. Iya, kelihatannya ini apa? Karena sih? mungkin banyak asumsinya buat Insta kamera 360 Oh, iya, gitu, iya, atau buat GoPro mungkin dikiranya itu ya. Tapi enggak, itu buat phone holder sebenarnya. Oke, itu buat phone holder. Ya. Keren sih, lucu. Harganya tadi 600 ya, 600 Nanti adapter ini. dicari linknya, ditaruh aja. Oh, online di online. Di Juragan Helm sih online. Online juga Iya. bisa beli bisa langsung. Bisa langsung, bisa Yes, online. teman-teman, harganya 600.000. Belinya di Juragan Helm. Juragan Helm. Ada online juga sih. Ada online. Sama itu Om, saya lihat spion bagus tuh. Spion apa tuh, merek TSS atau apa sih? Saya baca Apa sih TSS. Spion itu aftermarket. Kayaknya mungkin brandnya dia ya TSS ya. Cuman karena saya demen model sama looknya aja, jadinya saya pakai itu. Tapi nyaman itu dengan bentuk seperti Oh, ngelihatnya enak, nggak getar ya? getar, nggak burem, nggak. Enak kok buat ngelihat, buat mandang buat lihat ke belakang masih oke. Masih oke. Nggak terlalu kekecilan gitu. Harganya berapa tuh? Sekian berapa? 200-an. 200-an. 200 teman-teman. 200 ribuan. Modelnya kayak apa ya? Yang kayak model memang motor apa? Street gitu lah ya. Iya. Jadi agak matah gitu kan Ya, modelnya. nggak terlalu caplang. Nggak terlalu amin melulu kan. Kan yang aslinya kan amin aja tuh. Cuma caplang banget gitu ya. Untuk selang rem tadi pakai apa ya Om? Selang rem pakai punya SRP punya produknya Ultra Speed. Dia ada di online kok. Oh, dia di Tapi online. saya waktu itu belinya on the spot. Oh, Gitu. di mana? Di Serpong. Enggak, tokonya bengkelnya tau? Ingat Iya, Ultra Speed Racing. Ultra Speed Racing Iya. teman-teman. Tapi dia ini ya, ada baut. Jadi kalau mau pakai itu yang CBS, mau tetap pakai kaliper itu dan ngerem untuk rem depannya lebih maksimal, dia kan 3 piston tuh kalipernya. Dia harus pakai ada selang jumper. Oh iya, ada selang jumper. Nah, jadi kalau yang CBS, ya yang jumper dengan, tapi banjonya harus ganti, banjo double. Dia banjonya ada 2 lubang. Nggak bisa lah nanti di Ultra Speed nanti. Nah, dia ngerti lah ya, Ultra Speed pasti akan ini sama ininya sekalian sama Iya, banjonya sekalian, gitu, iya. banjo double gitu. Tuh teman-teman, depan belakang udah menggunakan SRV sama. Ya. Jadi emang bukan yang karet lagi, itu yang udah baja ya, Iya, yang udah baja, anyaman cukup baja. bagus ya. lah. Bagus ya, kayak nggak kalah sama yang merek satu lagi itu yang kuning. Ya. Yang kuning kan Itu agak ampun, itu lumayan tuh. ampun. Sama baut-baut tuh Om, baut-baut tuh cantik ya. Iya, baut titanium. Baut titanium tuh ya. Titanium. Itu udah semua diganti. 90%. 10%-nya paling yang nggak kelihatan sih. Oh, 90% tuh yang di luar. Iya, yang kelihatan yang kasat mata gitu. Udah ganti titanium. Sampai ke stang gitu. Master rem. Gitu. Cuman yang dalam-dalamnya yang mesin ini enggak ya. Enggak, itu enggak. Ini bautnya udah 90% titanium teman-teman. Warnanya ungu, Beli di Speed 60. Speed 60. Speed 60. Itu set ya, beli satu set. Sebenarnya nggak satu set sih. Jadi Nyicil. enggak, jadi dia itu kan kalau satu set kayaknya untuk ADV saya belum ada. Kalau saya lihat. Kalau Vario kan nanti itu Vario banyak, kan. Kalau itu enggak, jadi kita datang ke toko, saya juga gantinya langsung ke toko, dilihat ini ukuran bautnya sekian, ganti gitu, ganti gitu. Jadi dia nggak bukan jual yang Enggak, dia nggak jual satu set. Jadi tetap harganya dia satuan. satuan. Ini dirahasiain nih teman-teman nih. Kalau urusan harga yang begini-begini agak dirahasiain. Nggak apa-apa teman-teman ya, nanti kita browsing aja. Nah, nih Om, ini apa aja yang udah diganti nih Om? Knalpot, baut-baut, terus cover radiator, shock, sama tutup radiator yang bulat ini. Oke, kalau untuk knalpot pakai apa? Knalpot Rob 1. Rob 1 lebih enak atau bisa nambah horsepower atau seperti apa? Kalau power memang belum saya dyno ya, belum ada datanya untuk nambah atau enggak kalau saya pribadi. Tapi kalau untuk feeling perasaan saya nambah. Lebih nambah ya? Lebih nambah, tapi konsumsi bahan bakar sedikit lebih boros. Oke, biasalah itu Pak. Karena kan dia standar racing gitu kan. Suaranya adem. Nanti kita Adem, denger ya. ya adem, digeber baru ada suaranya tapi nggak cempreng. Oh, masih Gitu, proper lah ya, Oke. rapi lah. Kemudian ini nih. Bisa dijelasin nih Om. Shock Öhlins HO945 yang banyak yang bilang katanya 160 ini pakai yang 945
Tapi kalau yang 150 pakai 955. Sama-sama PNP, cuman perbedaannya di ulir. Di ulir kalau yang 955 dia lebih padat, ulirnya lebih padat di sini, Di atas lebih rapet ya. Nah, kalau yang 945 lebih ada renggang-renggang. Oke. Gitu. Jadi nanti ada contohnya lah ya, ada contohnya 955 di sini lebih padat ya ulirnya. Nanti kita bandingin yang 955. Ya. Tapi rasanya gimana nih Om? Kira-kira worth it nggak sih sebetulnya untuk Orlins itu digunakan di EDV? Mengingat teman-teman itu kan banyak yang ngeluh EDV bawaannya, shock bawaannya itu kan nggak enak ya, keras. Tapi kalau saya bilang mungkin bukan keras, tapi rebound itu lebih cepet, kayaknya lebih cepet. Jadi kayaknya mukulnya tuh cepet gitu. Kalau pendapat saya sih ngerasainnya itu secara spesifik untuk Orlins itu ngerasainnya pada saat di speed bump atau speed trap yang garis putih itu loh. Oke. Nah, yang biasanya kita kalau pakai bawaan EDV-nya yang original ya, itu tonjokan di pantat tuh lebih berasa. Iya. Tapi kalau misalkan Orlins ya yang pastinya di setting dengan benar ya, ukurannya udah benar, itu lewatin garis itu biasa aja. Oke. Nggak sampai kita ngerasa perut kita kayak kekocok gitu kan, enggak. Jadi lebih lewat aja gitu loh. Oh, emang beneran enak gitu ya. Jadi enak. duit nggak bisa dibohongin ini. Worth it sih, worth it. Oke. Nah, udah gitu look juga pastinya Punya bagus, gitu kan. punya kelas sendiri dong. Udah Berani juga. nih. Nongkrong di mana aja berani teman-teman nih. Iya kayak gitulah pokoknya ya, worth it lah untuk EDV diganti shock Orlins HO 945 ataupun 955. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jangan ragu-ragu kalau mau ganti Orlins. Jadi EDV ini tuh udah ada Orlins. Berapa tadi HO? HO 955 sama HO 945. Dan yang ini 945. 945 Ini lebih yang terbaruannya lah. Kalau yang 955 itu kan sebelum ini. Edisi barunya. Iya, gitu. Yang edisi barunya 955. Oke, Bang. 45. Sorry, 945 945. sudah oke. Oke, Bang. Kalau mau ganti sudah dipersilakan. Ini ada informasi tambahan dari Om Diko nih teman-teman. Kalau mau pakai Orlins, gimana tadi Om bisa dijelasin? Kalau yang udah pakai knalpot Rob 1 mau ganti ke Orlins, ataupun udah pakai Orlins lalu mau ganti knalpot Rob 1, ini mesti ada tambahan bosing di dekat tiangnya ini. Kenapa? Lebih panjang ya? Nah, karena kan kalau dia nggak ada bosing, ini kan tiangnya ini kan mepet di arm nih. Iya. Otomatis selinser ini mentok dengan per. Ini aja jaraknya udah lumayan, Deket satu banget jari ya? aja yang nggak masuk. Jadi mesti ada space, ada bosing segini di Biar supaya knalpotnya ya, lebih ke sana. di bagian sini sama di bawah sini. Kalau yang atas, basing yang Enggak, yang atas enggak. Oh, Ini yang aman. Jadi bagian Cuman bawah dua ini ini aja ya? sama bawah sini. Oke. Udah ada tambahan bosing. Dan tentunya pasti bawahnya harus lebih panjang. Tapi kalau pakai knalpot standar gimana? Kalau pakai knalpot standar sih, jujur saya kurang tahu. Cuman karena kemarin saya udah ganti knalpot robuan duluan, saya baru upgrade ke Orlins, jadinya pada saat kita pasang shock, dia mentok di selenser dengan pernya ini. Jadi mesti tambah bosing ini untuk ada jarak. Siap. Gitu teman-teman ya. Jadi udah dijelasin tadi, ini harus ada penambahan bosing ketika mengganti dengan Rob 1. Ya. Knalpot Rob 1 supaya nggak mentok ke pernya. Ya. Karena sayang kan kalau sampai mentok kan. Iya dong. Ini kan soalnya Iya ada goyangan. Ini kalau bisa dibungkus nih Om. Udah di stiker bening Stiker untuk bening ya? hindarin kalau hujan kena kerikil segala macamnya gitu. Oke. Oke Om, untuk teman-teman yang mau modifikasi bisa dikasih saran bagaimana kalau untuk modifikasi. Silakan Om. Modifikasi itu apa gitu lah awalnya? Sebenarnya modifikasi itu kan banyak konsep, banyak macam. Ya. Jadi selera masing-masing orang seleranya kayak gimana gitu. Tapi yang terpenting sih buat saya PNP dan presisi dengan baik. Karena kalau misalkan oke lah, saya nggak larang akal-akalan, silahkan akal-akalan. Tapi yang penting itu terpasangnya rapi dan baik. Jangan sampai gara-gara akal-akalan berfungsinya jadi bahaya buat kita. Takutnya gagal fungsi gitu loh. Akhirnya apa? Kita bongkar lagi, akhirnya beli lagi. Karena ketika spend money untuk modif itu berarti kan kita harus dapetin apa yang udah kita beli gitu kan. Beli selang rem itu biar apa sih? Biar ngerem enak gitu kan. Beli mas rem buat apa? Biar ngeremnya enak gitu kan. Biar lebih cakep gitu segala macam gitu aja sih. Jadi baik lagi masing-masing orang mau konsep apa terserah, yang penting PNP sama presisi dengan baik. Gitu. Itu teman-teman memang mesti diperhatikan untuk fungsi, terutama untuk safety. Betul. Itu yang paling harus dijaga. Walau jangan mikir motor bagus aja, tapi secara fungsinya juga jadi
berkurang. Dan kalau nggak presisi juga kan bahaya juga. Betul. Takutnya jatuh di jalan barangnya atau itu ya, yang paling kan kita sayang hindari gitu dia. kan. Dan membahayakan orang lain juga Betul. gitu ya teman-teman Betul. ya. Terus kalau saya pribadi untuk modifikasi itu kalau menurut saya ya itu salah satu cabang seni. Betul. Ibarat kita melukis, Betul. motor itu adalah kanvasnya. Betul. Dan part-part itu cocok-cocokan ya, jadi secara warna, Betul. secara tampilan. Pakai ide kita lah gitu. Iya, Jadi, betul. Kita punya ide, kita kayak ngelihat, kayak saya pribadi ya ngelihat motor, kayaknya ngebayangin kalau ini dipakein ini masih masuk nggak gitu kan, atau kalau dipakein ini kelihatannya aneh nggak gitu. Iya. Termasuk warna itu juga sangat berpengaruh. Betul. Kalau misalkan warnanya ini kira-kira masuk nggak? Kayaknya nggak masuk deh, mendingan jangan gitu. Jangan ya. Ya, gitu emang sih. emang bener-bener harus dipikirin teman-teman ya. Apa biar tampilannya bagus sesuai yang kita suka gitu. Betul. Yang menurut kita tuh paling cocok dengan warna apa, dengan brand apa, Betul. tapi fungsi jangan dilupakan. Betul. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih Om Diko, Sama-sama, Om Ferry. Faiz. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol di channel saya. Jadi teman-teman kalau suka dengan channel semacam ini, dengan konten-konten semacam ini, tolong di subscribe dan di like. Terima kasih Faiz Vlog Undur Diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.